واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Pada lafal wattaqu di sini wanya langsung ke huruf ta dan wawnya tidak dipanjangkan, meskipun kita mendapati bahwasanya kalau ada huruf alif setelahnya maka dia panjang. Akan tetapi di sini alifnya dia bukan alif menandakan panjang, tapi dia alif ya hamzatul wasal. Sehingga ini alifnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf ta. Wattaqu. Pada lafal qu ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu waw, panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal yaumallah, yauma di sini ada waw sukun didahului dengan fathah, maka ini bacaan lin yang dimana kita lembutkan dalam melafalkannya. Kemudian pada lafal yaumallah di sini ada tanwin, ada fathatain bertemu dengan huruf lam. Apabila fathatain bertemu dengan huruf lam, kita hukumi dengan bacaan idgham bila gunnah. Ya, kami ulangi, ada fathatain. Fathatain itu garis 2 atas bertemu dengan lam. Maka cara membacanya fathatain itu, misalkan ada huruf ba, maka dia kita baca dengan ban. Awalnya dia huruf n. Setiap fathatain itu pasti bunyi belakangnya n atau nun. Maka nunnya ini kita hilangkan, kita ganti huruf setelahnya. Kalau dia idgham, maka kita ganti di sini langsung dengan lam. Berarti balla. Maka di sini malla. Maka yaumalla. Tapi perlu diingat, bila gunnah berarti tidak disertai dengan gunnah, sehingga langsung saja, tidak boleh ditahan, tidak dibaca yaumallah, tidak, tapi langsung saja yaumallah. Kemudian pada lafal la sendiri ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal tajzi, di sini ada huruf jim yang diwarnai dengan warna biru. Ini ada bacaan kita namakan dengan bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah ada pantulan atau getaran dan semisalnya. Maka di dalam membaca qalqalah ini ada beberapa yang terjadi kesalahan. Di antaranya yang pertama, tidak memantulkan huruf qalqalahnya. Contoh yaumal la tajzi, ini enggak mantul, maka dia salah. Yang kedua yaitu menambahkan hamzah, misalkan tajzi, la tajzi, ini menambahkan hamzah. Atau dia putus, misalnya tajzi, nah ini putus. Harusnya mengalir saja, dia ketika membaca qalqalah dia mengalir. Yaitu gimana? Tajzi, nah seperti itu. Kemudian pada lafal zi sendiri ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun. Kemudian pada lafal nafsun an nafsin syai'a, di sini fa-nya dialirkan karena fa memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hamas, yang dimana dia jaroyanun nafas, harus mengalir nafas kita di dalam melafalkannya. Ya, kesalahan yang sering terjadi juga di dalam membacanya, dia tidak mengalirkan nafas, misalnya nafsun, ini dengan diganti dengan p, padahal dia bukan. Kemudian pada lafal sun ada bacaan izhar halqi, yaitu ditandai dengan adanya setiap harokat an, in, un atau fathatain, kasrat, ummatain ketemu dengan huruf yang dimana dia huruf ain, atau dia huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6, hamzah, kemudian ha, ada ha kecil, ada kho, ada ghain, ada ain atau ain ghain. Nah, ketika 6 huruf ini datang setelah huruf tanwin atau huruf nun sukun, maka ini kita hukumi dengan bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi tenggorokan. Dari kata tenggorokan, dari kata halqun. Halqi itu nisbatnya. Nafsun harus jelas suara tanwinnya, tidak boleh nafsun gitu. Atau nafsun, nggak boleh ditahan juga, tapi dia dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal an nafsin syai'a, pada lafal nun mati bertemu nun, ini ada bacaan idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Nah,
ada bacaan idgham bi gunnah. Yang dimana dia di sini kita harus membacanya nunnya masukkan ke nun kedua dan disertai dengan gunnah. Nah, kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnahnya an-nafsin langsung. Tapi benar ditahan dulu. An-nafsin syai'a. Lafal sin di sini sebenarnya ada bacaan ikhfa. Kami salah menuliskannya, ini tidak ada panah di sini. Maka di sini an-nafsin syai'a. Lafal tanwin ketemu dengan huruf sin, ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu membaca di antara izhar dan idgham. Jadi dia harus disamarkan atau bunyinya kadang-kadang ada yang pakai tapi ada juga yang tidak. Tapi menyamarkannya dengan langsung disamarkan ke hurufnya. Nafsin sya, langsung ke makhraj daripada huruf sya-nya. Kemudian pada lafal syai'a wa, pada lafal syai' di sini ada bacaan lin yaitu huruf ya sukun didahului dengan fathatai, dibandingkan fathah. Kemudian pada lafal an ketemu wa, nah ini sama sebagaimana hukum daripada nun mati ketemu dengan nun, yaitu suara tanwinnya masuk kepada huruf waw. Jadi awalnya syai'an ketemu waw, dibaca syai'awa, syai'awa. Maka kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tahan suara wawnya. Syai'awa. Kesalahan yang terjadi tidak menahan wawnya dengan gunnah. Kemudian pada lafal wala yuqbalu minha, wala yuqbalu minha, la mat tabi'i fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal yuqbalu sama, ini terjadi kesalahan juga kalau baca qalqalah sama sebagaimana lafal jim itu sesuai dengan bacaan jim tadi. Ini qalqalah sughronya, yaitu kita membacanya tidak boleh ada sakta, tidak boleh mantul, tidak mantul, berarti harus mantul. Yang ketiga tidak boleh tambah hamzah. Maka wala yuqbalu, wala yuqbalu. Kemudian pada lafal minha ada bacaan izhar halqi, yaitu suara nunnya dibaca dengan jelas. Minha, minha, tidak boleh minha, langsung saja. Kemudian pada lafal ha ada bacaan mat tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Syafa'atu wa. Lafal sya ini tidak boleh safa, tidak boleh dibaca dengan shin atau dengan sapa dengan tha, tapi dia sya. Kemudian pada lafal fa ada bacaan mat tabi'i fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal tun ketemu waw lagi sama sebagaimana syai'an, yaitu ada idgham bi gunnah. Cara membacanya ditahan suara wawnya. Syafa'atun wa sambil dimasukkan ke rongga hidung. Kemudian wala yu'khadhu minha, la ada mat tabi'i fathah bertemu alif. Yu'khadhu, hamzahnya diputus karena dia sifat hamas dan sifat jaharnya, bukan diputus tapi dia ditahan suaranya dan ditahan nafasnya. Wala yu'khadhu minha, dzu hati-hati jangan sampai dibaca dengan zai gitu ya, tapi dia zal. Yu'khadhu minha, yu'khadhu minha. Kemudian minha sama dengan minha yang atas, yaitu ada izhar halqi, ha mat tabi'i fathah bertemu alif. Adlu wala ada dal lagi, qalqalah lagi sama sebagaimana tadi yuqbalu sama tajzi. Tiga-tiganya cara membacanya sama, tidak boleh adanya sakta, tidak boleh menambahkan hamzah dan harus mantul. Kemudian pada lafal lun ketemu waw ada bacaan idgham bi gunnah lagi, yaitu suara tanwinnya masuk kepada huruf waw. Adlu wa sambil ditahan huruf wawnya. Kemudian walahum pada lafal la mat tabi'i lagi ada alif, ada fathah bertemu alif. Hum itu ada izhar syafawi, itu dibaca dengan jelas suara mimnya. Yunsarun ikhfa, nunnya samarkan kepada huruf fa, ke huruf shad dan ditahan. Yunsarun. Kemudian pada lafal run ada bacaan mat arid disukun, yaitu mat yang terjadi disebabkan karena sukun arid di akhir bacaan kita yang sebelumnya ada huruf mat. Baik, kita coba ulang dari ayat awal sampai ayat akhirnya. Bagi teman-teman ya, kita ulang sampai akhir. Bagi teman-teman yang dia yang dia nafasnya nggak kuat, boleh nanti seperti ini bacanya ya teman-teman. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafs. Berhenti di sini. Kita ulang dari sini.
لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها. Berhenti di sini. Ulangi dari lafal waw. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها. Ulangi lagi. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ya, sadaqallahul azim. Baik, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.